قل أطيعوا الله والرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain. Berkaitan dengan tradisi sufi. Zikir dalam alam sufi itu memang paling aneh. Berbagai macam pola zikir dikembangkan dalam dunia sufi, dianggap sebagai seni zikir gitu. Ya, seni zikir ini dilakukan sedemikian polanya ya. Berbagai macam formasi zikir itu dilakukan oleh mereka. Jadi mereka ini punya formasi zikir. Formasi zikir ini dilakukan sedemikian macam ragam. Ada zikir yang berdingkrak, ada zikir yang berputar-putar, ada zikir yang berteriak-teriak, ada yang kesurupan, dan berbagai macam lagi zikir. Apalagi kalau zikir yang dari Yaman itu sambil berarak-arakan di kuburan Nabi Hud, tawaf dan sebagainya, seolah-olah itu adalah Mekah gitu. Dia bikin agama sendiri di situ. Dijadikanlah kuburan yang disinyalir kuburan Nabi Hud itu adalah kota suci gitu. Saya kalau membaca kegiatan ulama tarim ini, aduh ya Allah, kadang-kadang berpikir saya itu melayang kemana-mana. Ya Allah, kok begini ya? Yang seharusnya ulama itu bersikap seperti para sahabat Nabi, benar-benar memberikan suntikan rohani, bukan mengendorkan semangat umat Islam, meningkatkan kualitas keimanan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu loh baru bisa memberikan dukungan, dorongan kepada orang lain. Itu saudara. Jadi berzikir sesuai dengan cara-cara mereka itu sebenarnya bukanlah zikir gitu. Itu seni yang berakibat fatal. Apalagi sampai mengundang setan. Tidak ada orang berzikir kemudian mendatangkan setan sampai kesurupan. Orang yang kesurupan itu hanya orang-orang yang kemasukan jin. Tidak ada malaikat kemudian bikin susah manusia masuk ke raga manusia, lalu manusia itu menjadi ngamuk ketika berzikir. Yang masuk itu jin. Masa zikir mendatangkan jin? Zikir itu menjauhkan kita dari jin. Zikir itu menjauhkan kita dari setan. Bukan makin kesurupan. Artinya itu bukan zikir. Lah, zikir yang seperti itu oleh mereka malah dianggap sebagai media, bermediasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas-jelas ngamuk. Saya meneliti mereka yang berzikir-zikir seperti itu, kebanyakan ya ada orang yang berzikir tiap malam di kuburan. Saya dulu pernah menjadi peneliti karena saya juga pernah terlibat kuburiun ya. Jadi ketika mereka itu datang ke kuburan tengah malam berzikir khusyuk, padahal siang harinya mereka nggak pernah sholat, ada yang begitu. Jadi ada yang berulang-ulang ngaji Yasin di kuburan sampai 7 kali, sampai 40 kali itu dilakukan oleh mereka di kuburan. Siangnya mereka tidur, nggak sholat dan sebagainya. Hingga suatu saat ada beberapa perempuan tengah malam dia datang ke kuburan, mau apa ya? Di dekatnya itu ada beberapa laki-laki. Ini kaum Toriko ya. Saya pernah itu melakukan penelitian seperti itu. Kalau sudah dilarang, saya belum tahu apakah sudah dilarang seperti di Ampel dulu. Sampai perempuan-perempuan itu tidur di dekat kuburan itu dulu di Ampel Surabaya. Nah, di ini kalau kita lihat apa zikir seperti itu gitu. Yang jelas zikir ini membuat kita makin teringat Allah, melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah. Kalau melihat Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Semua perintah Allah itu tidak ada satupun yang ditinggal. Sampai hukum apa saja ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah zikir yang sebenar-benarnya, zikir yang sesungguhnya. Kalau zikir makin menjauhkan kita dari Allah, dengan perasaan kita yang merasa dekat dengan Allah, tapi jauh dari hukum-hukum Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, itu namanya bukan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita tidak mencintai Al-Quran, lebih banyak membaca bacaan-bacaan karangan orang, bahkan lebih jauh dari sangat jauh dari Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun itu bahasa Arab, kalau bukan dari Allah dan Rasulnya, itu menjauhkan kita dari Allah dan Rasul. Zikir yang sesungguhnya itu adalah zikir yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zikir berjingkrak-jingkrak kayak konser itu ya. Apalagi ada zikir diikuti oleh musik. Wah, menari-nari itu. Kelompok-kelompok sufi. Apa zikir seperti itu? Cuma ngertis namanya, bukan berzikir itu. Penampilan ya sampai jingkrak-jingkrak itu, ada pakai band. La ilaha illallah. Itu kayak filmnya Uma dulu ya. Bagus sih, menurut mereka itu bagus karena mengajak kepada dakwah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi coba, ketika mengucap la ilaha illallah di lapangan dengan musiknya, mereka menari-nari itu semua. Jadi bukan meresapi, menari-nari itu, terbawa emosi. Yang datang siapa mereka? Apa makin sadar enggak itu? Lah itu yang perlu kita lihat tuh ya. Jadi mengapa kemudian apa di zaman Nabi misalnya tidak ada musik? Di zaman Nabi itu tempatnya musik. Tapi ketika itu musik sudah dilarang oleh Nabi. Bukan tidak ada musik, ada musik. Kalau melihat dari kehidupan musikus-musikus di zaman jahiliyah itu banyak sekali. Tapi mengapa musik itu kemudian menjadi dilarang? Ya karena seperti itu tadi. Berbicara Allah tapi berjingkrak-jingkrak, menari-nari itu. Yang seperti itu agama lain, bukan agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.